Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran tentang kalimat tanya, sebaiknya kalian juga mengetahui dari tujuan pembelajaran kali ini. Melalui tayangan video yang akan ditayangkan nanti di akhir pembelajaran, diharapkan kalian itu bisa menggali informasi penting dari peristiwa sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian dapat membuat kalimat berdasarkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan kata tanya. Sekarang kita lanjutkan fungsi kata tanya dan kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai pada kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban. Ciri-ciri kata tanya. Kata tanya diikuti dengan tanda tanya, ya. Kemudian kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Diikuti juga imbuhan sufiks kah. Contohnya siapakah, kapankah, di manakah, ya. Jenis-jenis kata tanya. Apa, kapan, siapa, di mana, kemana, bagaimana, mengapa, berapa. Itu jenis-jenis kata tanya, ya. Tentunya sudah tidak asing bagi kalian. Ibu hanya mengingatkan kembali tentang jenis-jenis kata tanya ini. Nah, contoh kalimat tanya. Siapakah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan RI? Nah, jawabannya, tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan RI adalah Insinyur Soekarno. Ini ada lagi jawaban yang kedua. Hanya menjawab Insinyur Soekarno saja. Mana jawaban yang benar menurut kalian? Ya, contoh lagi. Kalimat manakah yang benar? Kalimat tanya manakah yang benar? Di manakah naskah proklamasi dibacakan? Yang kedua, sudahkah naskah proklamasi dibacakan? Ada dua kalimat terlihat jelas perbedaannya, ya. Mana menurut kalian yang benar? Jawaban yang benar adalah di manakah naskah proklamasi dibacakan? Mengapa kalimat ini benar? Karena kalimat ini menggunakan kata tanya di awal kalimat, yaitu di manakah. Ya, mengerti? Jika kalian sudah paham dengan pembelajaran kali ini, sekarang simak dan dengarkan video yang akan ditayangkan ini. Nanti di akhir kalian harus bisa membuat 10 kalimat tanya disertai dengan jawaban yang lengkap. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan dan simak baik-baik. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945.
21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka.